Film ini dibintangi oleh Matthew McConaughey sebagai Cooper, Jessica Chastain sebagai Murphy, Anne Hathaway sebagai Emilia Brand, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan tim penjelajah antar galaksi yang masuk ke dalam lubang cacing dan terjebak dalam dimensi waktu untuk mencari planet yang layak huni bagi manusia. Akankah upaya mereka akan berhasil? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Diawali dengan nenek tua bernama Murp yang sedang bercerita tentang ayahnya. Murp mengatakan kalau ayahnya seorang petani jagung seperti yang lain. Tapi sebelum menjadi petani, ayahnya yang bernama Cooper dulunya adalah seorang pilot NASA. Dan kita flashback ke masa Murp masih berumur 10 tahun, tepatnya pada tahun 2067. Saat itu bumi sudah mulai tak dapat dihuni lagi, dimulai dari tanaman-tanaman yang sudah punah termasuk gandum dan padi, karena telah terjangkit wabah, dan satu-satunya tanaman yang masih bisa dikonsumsi adalah jagung. Bayangin saja kalian tiap hari makan jagung dan saya nggak bisa bayangin jika yang dihasilkan berwarna kuning sempurna. Tak hanya itu, badai pasir juga sering sekali menerjang daratan. Cooper tinggal bersama kedua anaknya, yang cowok bernama Tom umur 15 tahun dan yang cewek bernama Murp, serta ayah mertuanya bernama Donald. Sedangkan istri Cooper sudah meninggal. Di suatu pagi, Murp membawa miniatur mainannya yang patah saat sarapan. Murp mempercayai hal ini ulah hantu di kamarnya yang sering menjatuhkan benda di rak bukunya. Cooper pun menjelaskan bahwa itu bukan hantu, karena Cooper tak percaya hantu. Ia mengeklaim bahwa poconglah yang membuat mainan Murp patah. Mereka kemudian pergi ke sekolah diantar oleh Cooper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil mereka jeblok. Cooper pun memberhentikan mobilnya, kemudian menyuruh Tom untuk mengganti bannya. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba drone milik Angkatan Udara India melintas. Cooper pun langsung menyuruh Tom dan Murp masuk ke dalam mobil, lalu tancap gas mengejar drone tersebut. Cooper menyuruh Tom untuk mengemudikan mobil, sementara dirinya ngutak-ngutik laptopnya untuk meretas drone, serta mengendalikannya. Cooper berniat akan mengambil panel surya di dalam drone tersebut untuk digunakan sumber tenaga bagi traktor-traktor yang ada di ladang jagung miliknya. Cooper akhirnya berhasil mendapatkan drone-nya tepat saat mobil Cooper berhenti di tepi danau. Kemudian Cooper menyuruh Murp untuk mendaratkan drone-nya di tepi danau. Setelah itu Cooper mencelututi drone-nya agar mudah untuk diledakkan di bak mobil. Singkat cerita, mereka sampai di sekolahan. Cooper menemui kepala sekolah dan wali kelas Murp. Kepala sekolah menyampaikan jika nilai mata pelajaran Tom terus-terusan jelek, Tom akan berakhir menjadi petani seperti yang lainnya. Kemudian Cooper meyakinkan kalau Tom bisa kuliah dan menjadi insinyur. Akan tetapi, kepala sekolah tak bisa membantunya, karena sekarang petani adalah pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara. Tak hanya itu, wali kelas Murp juga menyampaikan kalau Murp menunjukkan buku teks federal yang dilarang di sekolahannya dan ditujukan ke teman-temannya tentang misi Apollo yang dipalsukan, di mana misi Apollo tersebut membuat Uni Soviet bangkrut. Cooper pun kesal karena sekarang guru tak lagi memberi pelajaran tentang misi Apollo di sekolahannya. Setelah berbicara dengan keduanya, Cooper keluar kemudian mengatakan kepada Murp bahwa kau diskor. Mereka kembali ke rumah dan menemukan beberapa traktor ladang tiba-tiba kembali ke titik awal. Cooper mengeceknya dan ia mengeklaim kalau hal ini disebabkan oleh gangguan magnetis. Setelah itu, Cooper masuk ke kamar Murp dan mendapati buku-buku berjatuhan dari raknya. Akan tetapi di sini Cooper tak mempedulikan hal ini. Sore harinya setelah Cooper memperbaiki traktornya, ia mendongeng dengan Donald sambil meminum teh segar. Mereka membicarakan bumi yang sekarang sudah tak layak huni. Di sini Donald mengatakan kalau Cooper terlahir 40 tahun terlalu lambat atau terlahir 40 tahun terlalu awal. Kata-kata tersebut membuat saya semakin gak paham. Pagi harinya, Cooper, Donald, Murp, dan Tom mengunjungi pertandingan baseball antar kecamatan. Namun saat di tengah pertandingan, badai debu terlihat akan melintas. Keluarga Cooper dan lainnya pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya masing-masing.
Sesampainya di rumah, Cooper pergi ke kamar Murph untuk menutup jendelanya yang masih terbuka. Namun saat melihat sekitar kamar, Cooper menemukan debu membentuk paralel, tebal, dan tipis. Cooper pun menyuruh Murph untuk tidur di kamar Tom, sementara dirinya akan mengamati debu tersebut sampai pagi. Pagi harinya, Murph menemui Cooper yang dari semalam mengamati debu paralel. Cooper menganalisa kalau debu tersebut membentuk koordinat yang mengarah ke sebuah tempat. Cooper pun langsung membuka peta dunia, kemudian mencari arahnya, dan ia menemukan tempat tersebut. Cooper langsung berkemas-kemas pergi ke tempat yang dimaksud. Murph terlihat ingin ikut, namun Cooper tak mengizinkannya. Saat Cooper memulai perjalanannya, Murph tiba-tiba berada di dalam mobil, yang akhirnya Cooper mengizinkan Murph untuk ikut. Malam harinya, Cooper dan Murph sampai di titik lokasi yang mereka cari. Cooper agak terkejut ketika melihat fasilitas yang dikelilingi pagar. Di saat Cooper akan memotong bagian pagar, tiba-tiba sebuah robot datang dan langsung menangkap Cooper dan Murph. Cooper tersadar dan mendapati dirinya berada di dalam ruangan, sambil diinterogasi oleh robot pintar bernama Tess. Saat itu juga datanglah Dr. Amelia Brand. Amelia langsung membawa Cooper ke tempat di mana Murph berada. Di sini juga ada ayah Amelia yang ternyata adalah Profesor Brand, seorang ilmuwan dan direktur NASA. Tentunya Cooper tahu tentang Profesor Brand karena ia pernah bekerja untuknya. Di sini juga ada ilmuwan lain, di antaranya Doyle dan Romilly. Brand dan yang lainnya heran kenapa Cooper dan Murph bisa sampai ke tempat ini. Padahal tempat ini sangat rahasia dan tak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian Dr. Amelia memperkenalkan diri mereka sebagai bagian dari NASA. Setelah itu Profesor Brand membawa Cooper ke ruangan penelitian NASA sambil mengatakan bahwa ia dan yang lainnya membangun fasilitas ini diam-diam. Lalu Profesor Brand menjelaskan tentang bumi yang kini situasinya tak memungkinkan untuk ditinggali. Bahkan jagung yang menjadi satu-satunya bahan pangan akan mati dalam beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, Profesor Brand mendirikan ini untuk membuat sebuah pesawat Ranger beserta roketnya, yang nantinya akan digunakan misi menemukan planet lain di luar tata surya. Di sini, Profesor Brand menawarkan Cooper untuk bergabung dan menjadi pilotnya. Ia juga mengatakan kalau mereka mengirim Cooper ke sini sebagai pilot. Cooper pun bertanya-tanya siapa mereka. Setelah itu, di dalam ruangan belajar, Romilly menambahkan kalau ada lubang cacing yang telah ditemukan dan bisa digunakan untuk membawa mereka ke galaksi lain. Dengan begitu, mereka mempunyai kesempatan mencari dunia baru. Sebelumnya, tepatnya 10 tahun yang lalu, NASA berhasil mengirim sebuah tim ke galaksi lain. Tim tersebut dipimpin oleh Dr. Mann. Dan sekarang waktunya Cooper, Amelia, Romilly, dan Doyle melanjutkan misi tersebut yang dinamakan Misi Lazarus. Sementara itu, Profesor Brand membuat rencana yang kini akan dilakukan sebagai rencana A. Jika berhasil menemukan planet untuk dihuni, Profesor Brand akan memecahkan misteri gravitasi yang dari dulu dikerjakannya, di mana gravitasi tersebut akan digunakan ke sebuah stasiun luar angkasa yang menampung manusia menuju ke planet yang telah ditemukan Misi Lazarus. Hal ini dilakukan karena perjalanan menuju planet baru membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kan gak mungkin bahwa begitu banyaknya manusia menggunakan pesawat ulang-alik dan melayang-layang melawan gravitasi. Maka dari itu, Profesor Brand akan membuat stasiun luar angkasa dan diatur gravitasinya agar penumpangnya aman. Sedangkan rencana B akan dilakukan jika rencana A tak bisa dipecahkan teorinya, yaitu dengan membuat bom populasi berisi 5.000 sel induk telur yang sudah dibuahi. Lalu kalau sudah sampai di planet baru, dalam kurun waktu sel tersebut akan berkembang menjadi manusia. Tentu saja cara ini tak terlalu menjanjikan. Maka dari itu, mereka tetap memprioritaskan rencana A. Singkat cerita, Cooper dan Murph sampai di rumah, di mana Murph ini ngambek setelah tahu ayahnya akan pergi melakukan misi Lazarus. Cooper terus membujuknya serta berjanji akan kembali lagi. Namun Murph terlalu marah untuk mendengarkan alasan ayahnya. Murph tak mau ayahnya pergi karena sebelumnya ia memecahkan pesan dari buku-buku yang jatuh dari rak yang bertuliskan "Stay", tinggallah.
Cooper pun akhirnya pergi dan meninggalkan sebuah jam tangan untuk Murph. Tapi Murph malah melemparkannya dan keduanya berpisah secara tak baik dan mengharukan. Hey, I love you forever, and I'm coming back. Cooper, Amelia, Doyle, Romilly, dan Tars meluncur ke luar angkasa untuk memulai misi mereka ke Mars, kemudian ke Saturnus. Namun sebelum itu, mereka memasangkan pesawat Ranger-nya ke modul luar angkasa Endurance. Nice and easy, Doyle. Nice and Setelah terpasang, mereka masuk ke dalam Endurance dan bertemu robot seperti Tars yang bernama Cass. Hello, Case. Hello, Taurus. Cooper memutarkan pesawatnya agar gravitasi di dalamnya menjadi stabil seperti di bumi. Setelah selesai, Doyle, Romilly, dan Amelia melakukan hypersleep pulse atau tidur panjang. Digunakan untuk memperlambat penuaan tubuh manusia saat melakukan misi di luar angkasa serta menghemat persediaan bahan pakan. Sedangkan Cooper merekam vlog yang nantinya akan dikirim ke keluarganya. Setelah itu, ia menyusul melakukan hypersleep-nya. Iya, benar. Doing great. Kembali ke bumi, Profesor Brian membawa mobil Cooper ke rumahnya untuk diberikan ke Tom dan memberitahu mereka kalau Cooper mengirim pesan. Selain itu, mereka juga diberikan alat agar bisa mengirim pesan ke Cooper. Heading for Mars? Beberapa bulan gak tahu kemudian, Endurance melintas di planet Saturnus. Cooper dan yang lainnya pun bangun dari hypersleep-nya. Cooper kemudian menonton vlog dari Tom dan Donald. Donald mengatakan kalau Murph masih marah dan enggan membuat video untuk Cooper. Setelah melintas Saturnus, Cooper dan Romilly melihat wormhole yang jaraknya sudah dekat. Kemudian Romilly menjelaskan kembali, jika kita masuk ke lubang cacing, maka kita akan melesat lebih jauh dengan waktu yang sangat singkat. Setelah paham, Cooper, Romilly, Doyle, dan Amelia bersiap-siap untuk memasuki lubang cacing. Saat masuki lubang cacing, Endurance melaju dengan sangat cepat, hampir sama dengan kecepatan cahaya. Di dalam lubang cacing juga terdapat bintang-bintang gemerlap. Di sini Amelia melihat bayangan di sisi kanannya. Kemudian Amelia menyentuh bayangan tersebut dan mengeklaim bahwa bayangan itu adalah mereka. Siapa mereka? Endurance berhasil keluar dari lubang cacing serta keluar dari galaksi Bima Sakti dan berakhir di galaksi lain. Belum jelas galaksinya, bisa saja galaksi Andromeda dan yang lainnya. So here's the basic data. Kemudian keempatnya mendiskusikan tentang 3 planet menurut data yang akan mereka kunjungi, yaitu planet Miller, planet Dr. Mann, dan planet Edmund. Ketiga nama planet tersebut diambil dari nama astronot yang sudah menjelajahi planet tersebut. Tujuan pertama mereka adalah planet Miller, di mana planet tersebut mengorbit di lubang cacing atau black hole atau gargantua. Tentunya untuk menuju ke planet Miller sangat susah. Ditambah perubahan waktu di planet tersebut yang sangat gak waras. 1 jam di planet Miller sama saja dengan 7 tahun di bumi. Bayangin aja kamu waktu kelas 6 SD berak 1 jam di planet Miller. Pas udah cebrok, kamu kembali ke bumi, tahu-tahu teman sekelas kamu waktu SD udah tamat SMA. Cooper kemudian mengajukan sebuah rencana untuk mendarat ke planet Miller. Setelah rencananya dipahami, mereka pun langsung OTW ke planet Miller, kecuali Romilly dan Cass yang memilih menunggu di Endurance. Don't say much, do you? Gotta fix the beacon. Got it. Sesampainya di planet Miller, terlihat permukaan planet ini dipenuhi dengan air. Cooper kemudian menyuruh Amelia dan Doyle cepat-cepat mencari data suar milik Miller. Amelia terkejut setelah melihat puing-puing pesawat hancur. Ia juga menemukan data suarnya, namun tubuh Miller tak ditemukan. Di saat itu juga, Cooper melihat ombak besar setinggi gak tahu meter dari arah depan, akan tetapi ombak tersebut menjauh. Cooper pun langsung melihat ke arah belakang, dan ia langsung terkejut ketika melihat ombak yang sama mengarah ke arahnya.
Cooper langsung menyuruh Emilia dan Dolly masuk ke pesawat. Tars juga turun tangan untuk membawa Emilia. Saat Amelia berhasil masuk, Doily terseret ombak tepat saat pintu pesawat tertutup. Setelah ombak melintas, mesin pesawat Ranger mengalami konslet dan harus dikeringkan. Tars memberitahu kepada Cooper bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin kembali sekitar 1 jam 45 menit. Cooper pun langsung marah-marah karena memakan waktu yang sangat banyak, ditambah waktu saat mereka pulang dan pergi. Setelah menunggu, ombak kembali muncul. Cooper segera menyalakan mesinnya dan siap untuk lepas landas. Dengan sedikit mengelus-ngelus kemudinya, akhirnya Cooper berhasil menerbangkan Ranger dan kembali ke Endurance. Setelah kembali ke Endurance, Romilly terlihat bewokan. Ia mengaku kalau dirinya sudah menunggu mereka selama 23 tahun. Cooper pun hanya bisa lemas, ia langsung mengecek vlog yang dikirim dari keluarganya. Dimulai dengan nilai kelulusan Tom yang meningkat, hingga Tom bertemu dengan wanita pujaannya yang bernama Louis. Video berikutnya menampilkan Tom sudah beristri dengan Louis dan memiliki anak bernama Jesse. Setelah itu, Tom menyampaikan kalau Donald sudah meninggal, serta terjadi kecelakaan pada Jesse hingga akhirnya Jesse ikut meninggal. Selama bertahun-tahun tanpa kabar, Murph akhirnya membuat pesan untuk Cooper. Murph kini sudah dewasa, bahkan hampir seumuran dengan Cooper. Murph kini bekerja dengan NASA. Ia membantu Profesor Brand untuk memecahkan gravitasi yang sampai sekarang belum terpecahkan. Setelah mendatangi planet Mailer, Emilia, Cooper, dan Romilly mendiskusikan antara planet Dr. Man atau Edmund yang akan mereka kunjungi. Emilia dan Cooper terlihat berdebat. Emilia ingin ke planet Edmund lebih dulu, sementara Cooper ingin ke planet Dr. Man lebih dulu karena planet Dr. Man terus mengirim sinyal suara. Akhirnya, mereka setuju untuk ke planet Dr. Man lebih dulu. Di sisi lain, Moore pergi ke rumah sakit untuk mendatangi Profesor Brand yang tiba-tiba sakit mendadak. Profesor Brand terlihat sekarat. Kemudian ia meminta maaf kepada Moore karena selama ini dirinya telah berbohong. Ternyata persamaan gravitasi yang ia kerjakan selama ini sudah selesai sejak lama. Namun hasilnya tak sesuai dengan relativitasi kuantum dan untuk melihat data lebih lengkap, ia harus masuk ke dalam lubang lubang hitam terlebih dahulu. Hal ini tentunya mustahil untuk dilakukan. Setelah menyampaikannya kepada Murph, Profesor Ben akhirnya meninggal dunia. Kemudian Murph menyampaikan pesannya ke Amelia bahwa ayahnya sudah meninggal. Cooper, Amelia, Romilly, dan Tars sampai di planet Dr. Man dengan menggunakan pesawat Ranger. Mereka terkejut setelah mengetahui planet Dr. Man mempunyai suhu yang sangat dingin, sampai-sampai awan di planet ini membeku. Mereka mendarat di camp milik Dr. Man. Saat masuk ke dalam, ketiganya langsung membuka box hyperslab Dr. Man. Setelah terbuka, Dr. Man terbangun kemudian sedih bahagia sambil memeluk Cooper. Setelah itu, Dr. Man mendeskripsikan planet yang ia datangi. Meskipun dingin dan beku, ia menjelaskan kalau di sini terdapat permukaan di bawah es yang udaranya sangat aman untuk dihirup manusia. Saat membicarakan hal ini, Tars memberitahu kalau Murph mengirim pesan. Kemudian Tars membuka pesannya di hadapan Amelia dan Cooper bahwa Profesor Brand telah tiada serta pengakuan kebohongannya. Dr. Man yang mengetahui dari awal juga menjelaskan kalau sebenarnya tak ada rencana A, karena tujuan semua ini hanya mengirim mereka sebagai orang-orang terpilih untuk melanjutkan hidup di planet lain. Lalu menjalankan rencana B dengan mengirim ribuan sel telur. Sementara orang-orang di bumi perlahan akan musnah. Romilly menambahkan bahwa rencana A bisa dilakukan jika ada salah satu dari mereka masuk ke dalam lubang hitam. Sebenarnya siapa sih mereka? Jangan-jangan ia dongeng. Mendengar pernyataan tersebut membuat Cooper ingin pulang. Namun sebelum itu, Dr. Man mengajak Cooper pergi menjelajahi planet ini.
I'm gonna need TARS to remove TARS! 32 hours, yeah? Di saat Cooper dan Dr. Man menjelajahi dan jauh dari camp, di sini tujuan busuk Man terungkap. Ia mencabut tombol komunikasi di helm Cooper lalu mendorongnya ke tebing es. Man kemudian turun untuk memastikan Cooper benar-benar jatuh ke dalam tebing. Namun Cooper memegang kaki Man dan akhirnya mereka berdua jatuh kemudian gebuk-gebukan. Dr. Man mengaku kalau dirinya memalsukan data dan kenyataannya kalau planet ini tak layak untuk dihuni. Setelah itu, Dr. Man memecahkan kaca helm Cooper, menyebabkan Cooper kesulitan untuk bernafas. Don't judge me, Cooper. Oh, that's what's gonna save us. Dikira Cooper tak selamat, Dr. Man langsung pergi ke camp. Bersamaan dengan itu, Cooper mengasut-ngasut untuk mengambil alat komunikasinya yang tergeletak. Setelah berhasil didapat, Cooper langsung menghubungi Amelia untuk meminta jemputan. Emily pun segera menuju ke Cooper bersama Cass, kemudian membawanya ke dalam pesawat. Cooper menceritakan semuanya tentang Dr. Man kepada Amelia. Kemudian mereka langsung menuju ke camp untuk memastikan Romilly. Romilly yang saat itu sedang memperbaiki robot milik Man yang rusak, tiba-tiba menemukan kejanggalan, dan tak lama kemudian robot tersebut meledak. Kini tersisa Cooper, Amelia, dan Tars. Cass mana Cass? Mereka pun langsung pergi mengejar Man yang sedang menuju ke Endurance dengan pesawat Ranger. Lower than yours, apparently. Doesn't know the Endurance docking procedure. Absolutely positive. Di bumi, Murph dan temannya yang bernama Getty datang ke rumah Tom untuk makan bersama. Anak laki-laki Tom yang kini diberi nama Coop terlihat menderita batuk-batuk akibat kondisi bumi yang sering ada badai debu. Getty yang kebetulan sekali seorang dokter mencoba untuk mengecek Louis dan Coop. Setelah mengetahui keduanya terkena penyakit paru-paru, Getty langsung menyuruh keduanya untuk ikut ke rumah sakit. Akan tetapi, Tom tiba-tiba datang. Ia tak mau istri dan anaknya dibawa yang akhirnya Tom langsung memukul Getty, serta menyuruh Murph untuk pergi dari sini. Save your family. I can keep myself. Murph dan Getty pergi meninggalkan keluarga Tom. Namun saat di perjalanan, Murph melihat banyak orang serta anak kecil kewalahan menghadapi badai debu. Hal tersebut membuat Murph tak tega dengan keadaan Coop dan Louis. Ia memilih putar balik untuk menjemput keduanya. Namun sebelum menjemputnya, Murph pergi ke ladang dan sengaja membakar ladang jagung milik Tom untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah rencananya berhasil, Murph dan Getty masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Louis dan Coop masuk ke dalam mobil. Kita kembali ke luar angkasa. Dr. Man mencoba untuk memasangkan pesawatnya ke Endurance. Akan tetapi saat pemasangan, pintu palka belum terpasang sempurna. Dengan kondisi seperti ini, Dr. Man tetap membuka pintu menuju Endurance. Hal tersebut dapat membuat tekanan di dalam palka berkurang. Amelia dan Cooper terus memperingati Dr. Man, namun Dr. Man tetap ngeyel dan terus mengotak-atik pintu palka. Hingga akhirnya, ruangan pintu palka Dr. Man meledak. Ledakan tersebut membuat kapal Endurance berputar sangat kencang dan keluar dari orbit planet Dr. Man. Cooper yang ahli dalam perpilotan langsung mengejarnya, kemudian menjejerkan pintu palka pesawat ke pintu palka Endurance bagian bawah. Dengan perputaran yang tepat dan sudah makan kemangi, akhirnya Cooper berhasil memasangkan pintu palkanya dan berhasil menstabilkan putaran Endurance. Setelah itu, Cooper mengingat perkataan Romilly. Jika ingin rencana A berhasil, maka salah satu dari mereka masuk ke dalam lubang hitam untuk mencari tahu jawabannya. Cooper berencana memasukkan Tars ke lubang hitam karena Tars akan lebih membantu mendapatkan data secara cepat. Sedangkan Amelia dan Cooper akan pergi ke planet Edmund untuk melanjutkan rencana B. Sebelum memasukkan Tars ke lubang hitam, Cooper membawa Endurance melintasi sisi lubang hitam. Ia menyalakan semua mesin kapal, membuat Endurance melaju dengan sangat cepat.
Dan akhirnya Endurance berhasil melintasi lubang hitam. Setelah itu, Cooper memasukkan Tars ke lubang hitam. Dan Cooper tiba-tiba sengaja memasukkan dirinya ke dalam lubang hitam. Hal ini dikarenakan ia ingin rencana A berhasil sempurna. Cooper memasuki lubang hitam. Ia terjatuh tanpa ujung. Pesawat Ranger yang ditumpanginya mengalami gesekan dengan percikan cahaya yang diserap oleh lubang hitam. Hal tersebut membuat Ranger mengalami kerusakan. Cooper pun menarik kursi pelontarnya. Kemudian ia terombang-ambing jatuh dan berakhir di sebuah dimensi 5, di mana ruang dan waktu tak saling terikat yang biasa disebut Tesseract. Di dalam ruangan ini, Cooper melihat kehidupan Murph masih kecil dari ruangan sebelah. Namun Cooper tak bisa berbicara dengan Murph. Cooper hanya bisa membuat buku-buku di rak jatuh ke bawah. Dari situlah Cooper sadar kalau sebenarnya yang Murph dulu maksud tentang hantu adalah dirinya sendiri. Ia kemudian mencoba berkomunikasi dengan sandi Morse dan angka biner melalui benda-benda di sekitar. Sementara Murph dewasa yang sedang menyuruh Lois dan Coop pergi memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dulu. Di sini Murph ingat dengan pesan hantu yang dulu ia alami. Tars yang ternyata masih berfungsi berkomunikasi dengan Cooper. Tars juga berhasil mengumpulkan data lubang hitam, tapi ia tak tahu bagaimana menyampaikan ke orang di bumi. Lalu, Cooper mencoba mengirimnya ke Murph melalui sandi Morse dengan menggunakan jam tangan yang pernah ia berikan kepada Murph. Murph dewasa yang sedang mengamati di kamarnya, kemudian melihat ke jam yang diberikan Cooper, di mana arah jam naik turun. Murph akhirnya paham bahwa ini sebuah pesan, dan pesan tersebut dari ayahnya. Murph juga meyakini kalau yang ada di kamarnya bukanlah hantu, melainkan Cooper dari dimensi lain. Murph langsung keluar dan kebetulan sekali ada Tom. Murph memeluk Tom lalu mengatakan kalau ayahnya masih hidup. Murph pergi ke fasilitas NASA untuk mengubah data angka menjadi persamaan gravitasi lubang hitam yang sudah terselesaikan. Murph akhirnya berhasil membuat rumus gravitasi yang bisa digunakan untuk stasiun luar angkasa. Setelah rencana A berhasil, Cooper ditarik dari dimensi dan melayang di ruang angkasa, tepatnya di dekat planet Saturnus. Dan terlihat ada sebuah satelit luar angkasa mendekati Cooper. Cooper akhirnya terbangun dengan umur 124 tahun dan mendapati dirinya di ruangan medis. Cooper berdiri kemudian melihat ke arah jendela. Cooper terheran-heran ketika daratan melingkar namun orang-orang di atas daratannya tak bisa jatuh. Kemudian si dokter mengatakan kalau ini adalah stasiun Cooper yang letaknya sedang di atas planet Saturnus. Jadi saat Cooper berada di dalam lubang hitam, Murph dan NASA berhasil menciptakan beberapa stasiun luar angkasa untuk membawa manusia ke planet yang akan dihuni. Kemudian mereka menuju ke planet yang sudah ditemukan untuk dihuni. Nah, saat sampai di planet Saturnus, mereka menemukan Cooper terombang-ambing yang barusan saja keluar dari dimensi lubang hitam, karena Cooper mengalami perubahan waktu. Kayaknya Cooper kemudian diajak ke rumahnya dulu. Di dalam rumah, Cooper menemukan Tars yang dinonaktifkan. Cooper pun memperbaiki Tars untuk menemaninya. Beberapa hari kemudian, Murph datang dari stasiun Cooper sebelah. Cooper langsung menemui Murph yang sekarang sudah sangat tua dan memiliki anak serta cucu. Murph kemudian meminta ayahnya untuk pergi melakukan tugas lainnya, yaitu menyusul Amelia yang sekarang di planet Edmund, di mana planet Edmund ini menjadi kandidat pengganti bumi bagi manusia, dan semua stasiun Cooper sedang menuju ke planet Edmund. Jadi rencana A berhasil, rencana B berhasil. Cooper pun pergi untuk menyusul Amelia. Ia dan Tars diam-diam mengambil pesawat lalu pergi ke planet Edmund. Film pun berakhir. Bang, robot Cash kemana bang?
tahu. Oke, itulah cerita film Interstellar. Semoga kalian agak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take the form, losing control, stick.